Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Irnaika Putri SPDI akan menampilkan video pembelajaran 7 jurus BK hebat, yaitu jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Baik, sekolah siapkan kelasnya. Before study, let's pray together. Kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Untuk itu Ibu harapkan semuanya berdiri. Tentang tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Kira-kira siapa yang tahu atau pernah mendengar kata-kata resiliensi? Untuk menumbuhkan resiliensi, nah dari game tersebut tentu harapannya nanti Ananda dapat mengetahui. 1, 2, 3, 4, 5 Alifi. Diulang lagi. 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3. Oke, kelompok 2, kelompok 3, mana? Nah, ini. Kelompok 4, kelompok 5. Oke, kita akan bermain dengan kartu. Kartu ini cluenya adalah silakan Ananda semuanya nanti bangun sebuah menara dengan kartu ini. Oke, bangun sebuah menara dengan kartu ini. Jadi ibu akan menilai kelompok mana yang akan tercepat menyelesaikannya. Kemudian kalau seandainya nanti ketika kalian membangun menaranya roboh, ya boleh diulang lagi. Jadi nanti kalau ada yang tercepat silakan, Bu, kelompok kami selesai. Oke? Siap? Siap ya? Ya. Dan nanti ketika kalian dalam perjalanan menuju pembuatan menaranya akan datang angin ribut. Nah, seberapa kokoh menara kalian? Kita cek. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, nah tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, setelah dimulai pembuatan menaranya. Ya, murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
keluarkan bukunya. Ya, satu kelompok satu saja. Teman-teman dan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Ketika menara kalian goyang maka roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk menyerah, ingin mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Saat menara kami roboh, kami merasakan emosi dan kecewa. Tapi kami tidak putus asa, justru kami lebih semangat lagi dalam bekerja sama untuk membangun menara yang sudah roboh. Jawaban dari kelompok kami adalah ketika menara kami goyah atau roboh, kelompok kami mulai merasa sedikit frustasi, tetapi kami tidak menyerah dan kami mulai sabar dan membuatnya kembali. Jawaban kami ialah tentunya reaksi pertama kami adalah kecewa. Karena setelah susah payah mendirikan menara tersebut malah roboh. Tapi karena kami punya daya lanting yang kuat, maka kami kembali bangkit untuk mendirikan kembali menara tersebut. Pertanyaan nomor 2. Apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Saat mengalami kegagalan, kami tidak langsung putus asa. Kami kembali bangkit dan membangun menara tersebut bersama-sama dari nol lagi. Pelajaran yang dapat kami ambil dari gaya resiliensi adalah semangat bekerja sama dan pantang menyerah di saat menara kami roboh berkali-kali. Oke, luar biasa. Pertanyaan yang ketiga. Di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman kalian di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah. Di mana kalian merasakan menara kalian roboh, bagaimana kalian merespon itu? Di saat saya mendapatkan nilai ulangan yang jelek, tetapi saya kecewa sedikit dan saya berusaha terus belajar untuk mencari materi-materi yang akan dipelajari selanjutnya. Oke, luar biasa untuk kelompok satu. Di rumah, contohnya di rumah, mendapatkan berita buruk tentang kesehatan anggota keluarga yang dekat membuat merasa tidak berdaya dan khawatir. Itu menenangkan diri. Kita tadi sudah mencoba mendirikan menara, ya. Bahkan ketika menara kita sudah hampir jadi, dia kembali roboh. Oke, itu salah satu contoh bagaimana kita bisa bangkit kembali untuk membangun menara kita kembali. Sebagaimanapun hantamannya yang datang, badai yang datang untuk menghancurkan menara kita, ya, kita kembali bangkit. Kita tidak boleh hancur saja seperti itu. Oke? Nah, baik anak-anak ibu semuanya, untuk lebih mengenal apa itu resiliensi, coba kita perhatikan video-video berikut. Oke?
tahu kenapa? Karena kegagalan adalah sesuatu yang menakjubkan. Anda harus mengalami kegagalan. Lebih banyak kegagalan Anda, lebih besar kemenangan Anda. Michael Jordan. Anda tahu apa yang mereka catat? Yang mereka catat adalah Baik anak-anak ibu semuanya. Jadi setelah kita melaksanakan games yang pertama tadi apa namanya? Membangun menara. Kemudian kita juga menonton video-video ya, yang bagaimana ketika dia jatuh dia bisa bangkit kembali. Oke, sekarang pertanyaannya, apa itu resiliensi? Ya, silakan. Resiliensi adalah kemampuan untuk bertahan ataupun beradaptasi ketika mendapatkan tekanan ataupun kesulitan yang sedang dihadapi. Oke, berarti kata clue untuk resiliensi itu adalah kita kembali bangkit. Oke? Dari games tadi, dari video yang kita tonton tadi dapat disimpulkan bahwasanya resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialaminya di dalam hidup. Dan ini adalah kemampuan untuk dapat beradaptasi kembali, bertahan dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Oke, paham apa itu resiliensi, nak? Paham ya? Jadi contoh yang pertama kita laksanakan tadi pembuatan menara. Ketika kita sedang berusaha membangun sebuah menara, lalu menara itu roboh oleh angin. Namun apakah kita menyerah? Tidak, kita harus bangkit kembali membangun menara. Walaupun roboh, kita harus tetap semangat hingga akhirnya berdirilah sebuah menara yang megah, tahan dan kokoh. Begitu juga di dalam kehidupan kita pribadi. Tentunya kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Jadi anak-anak ibu, di sini ada dua, ada fixed mindset dan ada grow mindset. Ya, siapa yang tahu kira-kira fixed mindset itu, grow mindset itu apa? Ada yang tahu kira-kira fixed? Ada yang tahu? Ini adalah pola pikir yang tetap. Yang ini pola pikir berkembang. Ketika kesuksesan, ketika fix mindset berkata saya bisa sukses jika saya punya bakat, pola pikirnya tetap. Kemudian datang grow mindset kita, saya bisa sukses dengan berusaha. Itu salah satu contoh. Berarti pola pikir kita berkembang. Kita tidak stuck di situ saja. Kalau seandainya saya tidak punya bakat, ya udah saya tidak bisa berkembang. Itu kata fix mindset. Tapi ketika grow mindset kita berkata, walaupun saya tidak punya bakat, namun saya bisa berusaha untuk menuju sukses. Andaikan saja tadi kita membangun menara, kita punya pikiran fix mindset kita, apa yang terjadi? Menaranya tidak akan jadi, karena kita berpikir, aduh, tidak akan bisa saya bisa membangun menara, satunya roboh terus. Tapi kalau kita menggunakan grow mindset kita, apa yang terjadi? Saya akan berusaha untuk membangun kembali menara yang roboh. Sampai di sini paham apa arti resiliensi? Nah, di dalam kehidupan anak-anak semuanya nanti, tentunya sekali lagi kita tidak akan pernah lepas yang namanya dari masalah. Nah, untuk itu kita harus bisa berpikir dan kita harus bisa tumbuh kembali. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Baik anak-anak ibu semuanya, di sini siapa yang
masih mempunyai pikiran fixed mindset? Ada? Tidak ada. Oke. Siapa yang punya pikiran growth mindset? Luar biasa semuanya ya. Kita harus tetap berpola pikir berkembang. Oke, paham apa itu resiliensi, nak? Paham ya? Jadi contoh yang pertama kita laksanakan tadi pembuatan menara. Baik anak-anak ibu semuanya. Nah, karena kita sudah mengetahui resiliensi itu seperti apa, untuk sekarang kita coba praktekkan kepada teman-temannya bagaimana kita bisa memberikan penguatan atau menguatkan teman-teman kita yang mungkin terdapat masalah di dalam dirinya, dan juga nanti kita buat contoh, satu yang merasa kegagalan atau punya masalah, yang kedua yang sukses, bagaimana kita menanggapinya biar teman kita itu bisa bangkit dari keterpurukannya. Oke? Nah, sekarang kita bentuk kelompoknya. Ibu minta ada yang punya masalah dan ada yang berbahagia. Bisa anak? Oke, silakan. Jadi kok kamu akhir-akhir ini kelihatannya murung banget dan juga semangat belajarmu juga kurang. Kamu kenapa sih? Iya nih, gara-gara masalah yang kemarin kan peringkat aku turun. Terus mana di rumah kena marah lagi, padahal kemarin udah berusaha semaksimal mungkin. Kamu nggak boleh gitu sih. Walaupun kemarin peringkat kamu turun, berarti kamu harus kuatin lagi belajarnya. Jangan gara-gara ini semangat kamu jadi kurang. Ayo semangat lagi belajarnya. Iya Dit, makasih ya. Dan untuk Ayu, selamat ya Ayu atas peringkat pertamanya. Jangan sampai karena Ayu udah meraih peringkat pertama, Ayu jadi malas belajarnya. Ayu harus bisa mempertahankan peringkatnya. Jadi kita harus bisa bersaing secara sehat. Bisa ya kita bersaing secara sehat. Dan untuk Ayu jangan terlalu sombong dan berbangga diri. Iya Din, insya Allah aku gak bakal kayak gitu. Makasih ya Din. Bu Zizi, semangat ya Zin untuk kedepannya. Iya, makasih ya. Oke, anak-anak. Nah, dari kalian bertiga kan sudah dapat pembelajaran tadi ya, bahwasanya meskipun Zizi tadi mendapatkan peringkat, turun peringkatnya, Zizi tetap harus semangat, raih lagi peringkatnya. Jangan terlalu terpuruk. Oke, untuk Ayu juga semangat belajarnya, pertahankan prestasinya. Untuk kita semua di sini. Oke, baik, terima kasih ya. Oke. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, motivasi kepada teman sebaya kalian. Ada yang sedang berbahagia, bagaimana caranya mempertahankan. Kemudian ada juga yang terpuruk. Nah anak-anak, meskipun impian kita belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Nah untuk itu anak-anak, bisa kita jadikan pelajaran ini untuk motivasi dalam hidup kita. Kita jadikan evaluasi bagaimana kita bisa berbenah diri. Sekalipun kita sudah terjatuh, terpuruk, dan seperti apapun bully mungkin bagi kalian yang mendapatkan bully, itu jangan membuat kalian terpuruk. Semuanya harus bangkit. Apa sih masalah yang ada? Jangan stuck di situ saja. Oke? Baik anak-anak ibu semuanya, sekali lagi jangan pernah terkubur meskipun kita sudah jatuh. Kita harus bangkit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.